الله قد نهى عن القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول عود رجل المبارزة مع عبد واحد وليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Sekte Yahudi Nazoren atau Nasrani dalam istilah Islam adalah salah satu kelompok yang sering disebutkan dalam konteks sejarah agama Samawi, terutama terkait dengan awal perkembangan agama Kristen dan hubungan dengan Yudaisme. Dalam pandangan Islam, Nazorene dianggap sebagai bagian dari kelompok yang memiliki hubungan dengan ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa. Meskipun pemahaman ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tradisi Yahudi atau Kristen arus utama. Berikut adalah penjelasan mengenai sekte ini dari sudut pandang Islam. Nasrani disebut dalam Al-Quran sebagai istilah untuk pengikut Nabi Isa, meskipun tidak identik dengan kelompok Kristen saat ini. Contoh ayat yang menyebut Nasrani: sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Istilah ini sering dihubungkan dengan Ansyar atau pengikut setia Nabi Isa yang mendukung dakwahnya. Dalam pandangan Islam, Nazoren diyakini sebagai salah satu kelompok yang memegang ajaran asli Nabi Isa sebelum munculnya doktrin Trinitas dalam kekristenan. Kelompok ini disebut sebagai penganut Tauhid, yang mengimani Allah sebagai Tuhan yang Esa dan Nabi Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Para ulama Muslim, seperti Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa ajaran Nabi Isa adalah kelanjutan dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga Nasrani yang setia kepada ajaran asli Isa dianggap tidak menyimpang. Nazoren berbeda dari Kristen arus utama, Pauline Christianity, karena menolak konsep Trinitas dan doktrin penebusan dosa melalui penyaliban. Dalam Islam, kelompok ini dipandang lebih dekat dengan ajaran Islam karena menjaga keesaan Allah, Tauhid. Mereka tetap menjalankan sebagian hukum Taurat dan mengikuti tradisi Yahudi, tetapi mengakui Nabi Isa sebagai Mesias. Dalam sejarah, sekte Yahudi Nazorene secara bertahap menghilang atau berasimilasi dengan kelompok Kristen arus utama. Islam melihat hal ini sebagai akibat dari penyimpangan ajaran asli Nabi Isa, yang kemudian digantikan oleh ajaran Paulus. Al-Quran menyebut bahwa sebagian pengikut Nabi Isa menyimpang dari ajaran Tauhid. Dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, Isa, dan ada pula yang kafir kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 155. Beberapa ulama Muslim seperti Ibnu Katsir menyebut bahwa kelompok seperti Nazoren adalah mereka yang lebih dekat kepada ajaran Nabi Isa yang asli. Sejarawan Muslim modern menafsirkan Nazoren sebagai salah satu contoh awal dari upaya manusia untuk tetap mempertahankan ajaran Tauhid meskipun berada di tengah pengaruh besar penyimpangan teologis.
Islam menegaskan bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa adalah bagian dari misi para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Dengan demikian, Nazoren dipandang sebagai kelompok yang pernah memiliki nilai kebenaran meskipun kemudian hilang atau berubah. Dalam Islam, semua nabi mengajarkan tauhid, sehingga kelompok seperti Nazoren dihormati dalam konteks mereka mengikuti ajaran asli Nabi Isa. Dalam pandangan Islam, sekte Yahudi Nazoren adalah kelompok yang berupaya mengikuti ajaran asli Nabi Isa yang murni, berlandaskan tauhid dan keimanan kepada Allah. Namun, seperti banyak kelompok lain, mereka akhirnya terpinggirkan oleh pengaruh teologi yang menyimpang dari ajaran tauhid. Islam mengakui keberadaan mereka sebagai bagian dari sejarah agama samawi dan sebagai pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam pandangan Islam, penyimpangan yang terjadi pada kelompok Yahudi Nazoren atau disebut Nasrani awal dalam konteks Islam adalah hasil dari pergeseran ajaran tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Isa menjadi ajaran yang bercampur dengan tradisi, interpretasi manusia, dan pengaruh luar. Al-Quran dan tafsir para ulama Islam memberikan beberapa penjelasan terkait penyimpangan yang terjadi pada kelompok ini. Berikut adalah beberapa penyimpangan yang dianggap signifikan. Dalam Islam, tauhid, keesaan Allah, adalah inti ajaran para nabi. Kelompok seperti Yahudi Nazoren awalnya mengikuti tauhid, tetapi sebagian dari mereka mulai menyimpang dengan memberikan status ilahiyah kepada Nabi Isa. Al-Quran menegaskan hal ini. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sebagian kelompok Nazorene diyakini mulai menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah atau bagian dari Tuhan, meskipun tidak sejelas formulasi Trinitas Kristen arus utama. Nabi Isa datang untuk memperbarui hukum Taurat dan menyempurnakan syariat sebelumnya. Namun, sebagian kelompok Nazoren mulai menolak beberapa hukum yang diajarkan oleh Nabi Isa, atau memodifikasinya sesuai interpretasi mereka sendiri. Sebagian dari kelompok ini mulai menerima gagasan bahwa kematian Nabi Isa, yang dalam pandangan Islam tidak terjadi karena Allah mengangkatnya ke langit, adalah bentuk penebusan dosa umat manusia. Konsep ini dianggap menyimpang dari ajaran asli tauhid. Beberapa kelompok Nazoren mulai terpengaruh oleh budaya dan filosofi Helenistik, Yunani Romawi, yang membawa gagasan-gagasan seperti dewa-dewa setengah manusia dan dualisme dalam agama. Dalam Islam, penyimpangan ini terlihat pada bagaimana beberapa kelompok mulai mencampurkan ajaran tauhid dengan tradisi pagan lokal, seperti merayakan hari-hari tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Kelompok Nazoren terpecah menjadi berbagai sekte dengan pandangan yang berbeda-beda, seperti Ebionites yang lebih dekat ke tauhid, dan kelompok lainnya yang lebih mendekati ajaran Kristen Pauline. Al-Quran menyebutkan tentang perpecahan ini, dan mereka, pengikut Isa, telah kami bagi menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada golongan yang beriman, dan ada pula golongan yang kafir. Quran Surah As-Saff ayat 14. Salah satu penyimpangan terbesar menurut Islam adalah penolakan sebagian kelompok Nasrani, termasuk sisa-sisa Yahudi Nazoren, terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, padahal mereka telah diberi kabar tentang kedatangan Nabi terakhir. Madarabo o memarumoti bopiwam, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Quran Surah Ash-Shaf ayat Said. Sebagian kelompok Nazoren dianggap menyimpang karena memodifikasi kitab-kitab suci yang mereka warisi. Dalam pandangan Islam, Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa
telah digantikan dengan teks-teks yang dibuat oleh manusia dan mencampurkan fakta dengan tambahan-tambahan. Maka, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Menurut Islam, penyimpangan Yahudi Nazoren mencerminkan hilangnya pegangan pada ajaran Tauhid yang murni dari Nabi Isa. Penyimpangan ini terjadi akibat pengaruh budaya luar, interpretasi yang salah, dan perpecahan internal. Namun, Islam juga mengakui bahwa sebagian kelompok Nazoren tetap berpegang pada Tauhid dan mendukung Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Islam memandang penting untuk menjaga keaslian ajaran agama, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai jalan untuk mengembalikan umat manusia kepada Tauhid yang murni. Sejarah Yahudi Nazorene di era modern menurut pandangan Islam mencakup sisa-sisa atau jejak ajaran mereka yang mungkin masih bertahan, meskipun kelompok ini secara umum diyakini telah menyusut atau berasimilasi ke dalam tradisi lain, baik Yahudi maupun Kristen. Dalam konteks Islam, Nazoren, Nasrani, sering dikaitkan dengan pengikut Nabi Isa yang mempertahankan ajaran Tauhid, meskipun kini identitas mereka telah bergeser atau hilang. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipahami mengenai Yahudi Nazoren di era modern dari perspektif Islam. Menurut Islam, Yahudi Nazorene adalah kelompok yang lebih dekat pada ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Isa. Namun, dengan perkembangan doktrin Trinitas oleh Paulus dan Gereja Kristen Arus Utama, banyak dari mereka yang terintegrasi ke dalam Kristen dan meninggalkan ajaran asli mereka. Di era modern, sisa ajaran atau ide Nazorene mungkin ditemukan pada sekte-sekte kecil Kristen yang berfokus pada monoteisme, seperti Unitarianisme, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan Nazorene. Yahudi Mesianis, sebuah gerakan modern yang menggabungkan kepercayaan Yahudi tradisional dengan pengakuan terhadap Isa sebagai Mesias, dianggap memiliki kesamaan dengan Nazoren. Dalam Islam, kelompok ini dapat dilihat sebagai cerminan dari ajaran Tauhid Nabi Isa yang tetap memiliki unsur-unsur dari tradisi Yahudi asli. Dalam pandangan Islam, ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa selaras dengan Islam, sehingga sebagian elemen ajaran Nazorin mungkin tetap hidup dalam praktik Islam. Misalnya, konsep keesaan Allah, Tauhid, yang mereka pegang erat menyerupai ajaran Islam. Dalam sejarah, Muslim Andalusia mungkin telah bersinggungan dengan kelompok Yahudi atau Nasrani yang masih mempertahankan elemen-elemen ajaran Nazoren. Islam melihat bahwa banyak dari pengikut Nazoren akhirnya menyimpang lebih jauh dari ajaran Nabi Isa akibat pengaruh zaman dan tekanan sosial. Sisa-sisa ajaran Nazorene yang mempertahankan Tauhid dianggap terhapus oleh dominasi tradisi Kristen Trinitarian di Barat. Dalam Islam, ajakan kepada Tauhid selalu menjadi inti dakwah, termasuk kepada mereka yang berada dalam tradisi agama lain. Islam menganggap bahwa ajaran Nazoren adalah pengingat akan pentingnya mempertahankan ajaran murni para nabi. Perspektif tentang Nazoren dapat menjadi salah satu dasar untuk dialog antara Muslim, Yahudi, dan Kristen, terutama dalam upaya memahami nilai-nilai monoteisme. Dalam pandangan Islam, Yahudi Nazorene di era modern adalah bagian dari sejarah panjang pencarian manusia akan kebenaran Tauhid. Meskipun identitas kelompok ini secara fisik telah hilang, esensi dari ajaran mereka yang berlandaskan keesaan Allah masih relevan. Islam melihat jejak mereka sebagai bukti sejarah bahwa monoteisme adalah pesan universal yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Isa. Ajaran ini mengajarkan pentingnya kembali kepada prinsip Tauhid yang murni, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang konsep akhir zaman dalam sekte Yahudi Nazorene, Nasrani,
biasanya dibahas dalam konteks hubungan antara ajaran sekte ini, ajaran Nabi Isa, dan nubuat-nubuat akhir zaman yang termaktub dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan pandangan tersebut. Sekte Yahudi Nazoren dipercaya memiliki pemahaman tentang akhir zaman yang berakar pada tradisi Yahudi, tetapi dengan pengakuan terhadap Nabi Isa sebagai Mesias. Mereka mengantisipasi kembalinya Nabi Isa untuk menegakkan hukum Taurat secara sempurna dan membangun kerajaan Allah di bumi. Mirip dengan konsep dalam Islam bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Dalam Islam, pemahaman ini dianggap lebih dekat dengan ajaran asli Nabi Isa dibandingkan dengan ajaran Kristen Pauline yang lebih menekankan aspek keselamatan melalui penyaliban. Ulama Islam seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa Nabi Isa memiliki peran penting dalam akhir zaman berdasarkan hadis-hadis sahih. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi sebagai pembela tauhid, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan memimpin umat manusia dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan sebagian pemahaman Yahudi Nazoren yang memandang Nabi Isa sebagai sosok Mesias yang akan membawa keadilan universal. Menurut ulama, Yahudi Nazoren yang mengikuti ajaran Tauhid Nabi Isa diyakini memiliki pandangan akhir zaman yang sesuai dengan Islam dalam beberapa aspek. Mereka meyakini Allah yang Esa, yang juga menjadi inti ajaran Islam. Dalam Islam, Nabi Isa disebut sebagai sosok yang akan kembali memimpin umat manusia menuju keadilan dan menghapus segala bentuk syirik. Kerajaan Allah di bumi. Nazoreni dan Islam sama-sama memiliki visi bahwa akhir zaman akan ditandai dengan tegaknya pemerintahan yang berlandaskan keimanan kepada Allah. Sebagian kelompok Nazoren mungkin terpengaruh oleh tradisi lain, termasuk doktrin Kristen Pauline atau gagasan eskatologi Yunani Romawi, sehingga menyimpang dari ajaran Tauhid. Dalam pandangan Islam, konsep akhir zaman yang mencampur kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan dianggap sebagai penyimpangan serius. Ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya belajar dari sejarah kelompok-kelompok seperti Yahudi Nazoreni. Mereka adalah contoh umat yang kehilangan jalan lurus ketika menyimpang dari ajaran para nabi. Dalam konteks akhir zaman, Islam mengingatkan umatnya untuk tetap berpegang teguh pada tauhid dan syariat, sebagaimana Nabi Isa akan meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut saat kembali. Beberapa ilmuwan Muslim modern melihat Yahudi Nazoren sebagai gambaran umat yang berupaya mempertahankan keimanan tauhid di tengah tekanan budaya dan politik. Islam mengajarkan bahwa ajaran Nabi Isa akan kembali ditegakkan di akhir zaman, menggantikan segala bentuk kepercayaan yang menyimpang, termasuk yang mungkin berasal dari kelompok seperti Nazoren. Ilmuwan Muslim dan ulama Islam menganggap konsep akhir zaman dalam Yahudi Nazoren memiliki elemen yang dekat dengan Islam, khususnya dalam hal kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai Mesias yang akan kembali. Namun, Islam juga menekankan bahwa penyimpangan dalam akidah seperti memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi Isa harus dihindari. Konsep akhir zaman dalam Islam menjadi penegas bahwa semua nabi, termasuk Nabi Isa, diutus untuk membawa umat manusia kepada tauhid yang murni, yang akan ditegakkan kembali di akhir zaman. Konsep Mesias dan Dajjal dalam sekte Yahudi Nazoren, yang dikenal dalam Islam sebagai bagian dari keyakinan tentang Mesias, Al-Masih, menarik perhatian para ilmuwan Muslim dan ulama Islam dalam konteks eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, serta hubungan antara ajaran Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam pandangan Islam, Al-Masih, Nabi Isa, adalah sosok yang sangat penting, tetapi konsep ini memiliki kaitan dengan ajaran lain seperti Dajjal,
figur penipu besar dalam akhir zaman. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ilmuwan dan ulama Islam terkait konsep Mesias dan Dajjal dalam sekte Yahudi Nazorene. Dalam ajaran Yahudi Nazoren yang dianggap lebih dekat dengan ajaran asal Nabi Isa, yaitu monoteistik dan tidak menerima konsep Trinitas Kristen, Mesias dipahami sebagai Nabi Isa yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai Al-Masih yang akan kembali di akhir zaman untuk memerangi kejahatan dan membawa keadilan. Al-Quran menyebutkan kedatangan kembali Isa dalam konteks akhir zaman, di mana beliau akan menghancurkan Dajjal dan membawa kedamaian serta menegakkan keadilan dengan menghapuskan kebatilan dan penyimpangan. Dan sesungguhnya dia, Isa, akan menjadi tanda kedatangan kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang kedatangan kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Para ulama Islam berpendapat bahwa Nabi Isa adalah Mesias yang sebenarnya, yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah, dan bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas, sebagaimana keyakinan dalam Kristen. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa kedatangan kembali Isa akan menggenapi nubuat-nubuat akhir zaman yang berkaitan dengan penurunan Dajjal, penipu besar, yang menjadi bagian dari eskatologi Islam. Dajjal dalam ajaran Islam adalah sosok penipu besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Ia akan mengklaim sebagai Tuhan dan menipu banyak orang, menyebarkan kebohongan besar di dunia, dan memperdaya umat manusia dengan berbagai tanda-tanda yang tampaknya luar biasa. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi Isa, Al-Masih, akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan mengembalikan kebenaran. Ini adalah bagian dari fitnah, ujian besar, yang akan dihadapi umat manusia sebelum kiamat.